Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat budaya. Kali ini saya Syasha akan memandu jalannya acara obrolan budaya RRI-NET. Dan saat ini saya sudah berada di Baloi Adat Tidung, Desa Binusan, Kabupaten Nunukan, perbatasan Kalimantan Utara dengan negeri jiran Malaysia. Dan tim obrolan budaya RRI Nunukan kali ini berada di Baloi Adat Tidung juga bertepatan dengan pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu ketiga, di mana Irau Tidung ini adalah festival tahunan masyarakat suku Tidung di Kabupaten Nunukan. Dan kali ini sahabat budaya, saya akan ngobrol bersama dengan 3 narasumber. Kami akan mengangkat topik terkait edukasi, pendidikan, dan budaya Taka Ulun Pagun di bumi Borneo. Dan saya akan perkenalkan terlebih dahulu 3 narasumbernya. Yang pertama ada Dr. Syahriza Pahlevi. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Dan beliau ini selain dokter adalah seorang penulis buku sejarah dan kebudayaan suku Tidung ya dokter ya. Betul. Baik, kemudian yang kedua ada Yacil Halika yang merupakan anggota Forum Komunikasi Perempuan Tidung sekaligus juga pelaku usaha kue Tidung. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yacil ya kalau panggilan dalam bahasa Tidung Yacil ya. Yacil itu lain, Itit, ya, itit, ya itit. Acil itu lain, masih ada bahasa anunya lagi. Oh jadi Itit panggilannya ya. Itit, ya. Oke, baik, dan juga Itit ini merupakan ketua RT. Ya, RT berapa Itit? RT 12. RT 12 di Desa Binusan ya. Enggak, Nunukan Barat. Di Nunukan Barat, Iya. jauh ternyata. Dari Nunukan Barat harus ke sini ya. Iya. Baik, ini demi memperkenalkan budaya adat Tidung di Nunukan ya, Itit ya. Iya. Baik, kemudian yang berikutnya ada Bapak Harrison SPD. Beliau adalah tim pengembang seni budaya suku Tidung di Kabupaten Nunukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Itit ini Ujang ya, Ujang. Ujang. Boleh. Baik, kita akan ngobrol bersama dengan ketiga narasumber di obrolan budaya kali ini. Tapi terlebih dahulu pendengar, saya akan mengajak Anda untuk mengenal buku ya. Ini buku yang juga akan menjadi warisan budaya oleh suku Tidung. Kita akan berbicara dengan Dr. Syahriza Pahlevi. Saya akan pegang dulu nih, ada bukunya. Sebenarnya ada 2 ya dokter ya bukunya yang sudah ditulis ya dokter ya. Betul Bu. Yang pertama ada buku Sejarah Tidung Kalimantan Utara. Ini mengisahkan tentang sejarah suku Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan juga salah satunya. Kemudian juga ada buku berikutnya yang berjudul Arus Interaksi Tidung Kalimantan Utara Filipina di tahun 1500 hingga 1800. Wah, ini luar biasa. Ada putra asli Nunukan ya dokter ya yang berhasil menelurkan sebuah karya, yaitu 2 buah buku tentang sejarah, identitas, dan kebudayaan dari masyarakat suku Tidung. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk dokternya? Bisa diceritakan ini dokter, motivasinya dokter ini apa sih sehingga bisa menulis 2 buku ini? Kan ini luar biasa sekali, buku ini pasti akan dicari-cari dan dijadikan referensi bagi orang-orang yang ingin mendalami tentang suku Tidung. Ya, sedikit berbicara ya Bu ya. Jadi ini saya ada menulis memang 2 buku. Yang pertama buku Sejarah Tidung Kalimantan Utara yang memang terbit tahun 2020. Terus buku kedua itu judulnya tentang arus interaksi Tidung Filipina tahun 1500 sampai 1800. Motivasi untuk kenapa bisa menulis buku tersebut adalah yang pertama memang sejarah Tidung di wilayah Kalimantan Utara ini seperti benang kusut. Kenapa saya bilangkan seperti benang kusut? Pertama, alur ceritanya terputus-putus. Dan memang kita dalam bidang sejarah itu harus ada beberapa argumen yang kuat untuk bisa mengetahui seluk-beluk sejarah itu. Makanya saya mencoba menggali lebih dalam lagi terkait suku Tidung itu sendiri, dan baik itu tentang sejarahnya ataupun yang lain-lainnya. Dan memang untuk mendapatkan sejarah itu ya harus dicari
beberapa argumen-argumen yang penting, baik itu data-data yang primer maupun sekunder. Makanya tujuannya adalah memang untuk berbagi ilmu pengetahuan baik untuk suku Tidung itu sendiri atau orang-orang lainnya. Itu sih. Jadi itu dia motivasinya ya dokter ya. Tapi ini kan sebagai seorang dokter juga menyempatkan diri untuk menulis buku ini kan pasti luar biasa nih ya membagi waktunya dokter. Jadi bagaimana? Ada dibutuhkan waktu berapa lama sih untuk menulis 2 buku ini? Buku pertama itu yang buku Sejarah Tidung tahun 2020 itu saya penelitian hampir 1 tahun lebih Bu. 1 tahun lebih dan memang ya lebih lama lagi sih sebenarnya karena memang data-data tentang Tidung itu memang agak sulit, terutama data-data mengenai tulisan-menulisan itu. Dan memang di tahun 1800 itu baru ada data tentang Tidung. Tapi kalau kita merunut ke belakang di tahun 1700, 1600 memang agak sulit. Jadi yang paling banyak masalah buku itu yang berbahasa Belanda. Yang paling banyak adalah tahun 1800. Memang ya karena dia berbahasa Belanda agak sulit untuk diterjemahkan karena tiap-tiap waktu tulisan berbahasa Belanda itu punya bahasa yang berbeda-beda. Karena terjemahannya agak sulit, jadi memang perlu kita pahami lebih dalam lagi untuk bisa mengetahui jalan cerita suatu sejarah tentang Tidung itu sendiri. Terus yang buku kedua itu mungkin sekitar 1 tahun untuk penelitian buku yang tentang arus interaksi Tidung. Dan itu kenapa saya hubungkan dengan Filipina, karena memang sejarah Tidung ini cukup kompleks di wilayah Kaltara, bukan hanya di wilayah Indonesia aja, tetapi wilayah seperti di Malaysia, Brunei, hingga ke bagian Filipina. Memang untuk mencari dasarnya ke sana, kenapa orang Tidung bisa sampai sana, memang butuh data sekitar 1 tahun lebih untuk mengumpulkan manuskrip yang terbit tahun 1600 Bu. Itu jadi masalah kenapa agak lama untuk membuat buku. Iya, jadi 1 buku ini membutuhkan waktu sampai 1 tahun gitu untuk mengumpulkan data-datanya gitu ya. Ya betul. Dan data-datanya ini menggunakan bahasa Belanda. Iya, jadi betul, untuk buku-buku Tidung ini tidak hanya berbahasa Belanda Bu, karena memang ada bahasa-bahasa Prancis, bahasa-bahasa yang yang manuskrip-manuskrip yang berbahasa Spanyol. Itu perlu kita terjemahkan lagi. Memang agak cukup rumit sih Bu kalau berbicara yang data-data tahun 1600 itu. Ya. Oke, jadi banyak bahasa-bahasa asing yang merupakan manuskrip dari buku itu sendiri ya, dan dijadikan referensi oleh Dr. Syahriza. Ini kan ada 2 buku ini dokter ya, ada Sejarah Tidung Kalimantan Utara dengan Arus Interaksi Tidung Kalimantan Utara Filipina tahun 1500 hingga 1800. Bisa diceritakan apa sih yang menarik di dalam buku ini yang menceritakan tentang sejarah Tidung Kalimantan Utara? Kemudian juga untuk buku yang kedua, kenapa lebih fokus pada tahun 1500 hingga 1800? Apa sebenarnya peristiwa yang terjadi pada saat itu? Kalau kita berbicara yang menarik dari sejarah itu, jadi memang sejarah Tidung itu cukup baik itu identitas maupun sejarahnya itu sendiri. Hal yang menarik di sini adalah setiap wilayah itu mempunyai alur cerita yang berbeda-beda. Misalnya di wilayah Sebuku, kemudian wilayah Sembakung, kemudian ada lagi di wilayah Tarakan atau wilayah yang Malaysia. Jadi memang daya tariknya itu adalah punya kisah tersendiri. Setiap waktu berubah, misalnya dari perubahan dari misalnya ada penjajah nih dari Belanda, itu punya cerita sendiri. Ada dari wilayah penjajahan Jepang, itu juga punya cerita sendiri. Jadi memang cukup menarik untuk diteliti karena punya jalan cerita masing-masing. Tetapi walaupun punya cerita jalan masing-masing, tapi tetap Tidung memang cukup dikenal pada waktu itu. Yang menariknya seperti itu Bu. Terus selain itu juga karena perdagangannya itu, jadi perdagangan di tahun-tahun tersebut di tahun 1800, 1700
itu memang perdagangan di wilayah Tidung ini cukup masif karena hasil produk hutan itu jadi ekspor yang paling banyak di wilayah kawasan Kalimantan Utara maupun wilayah kawasan Filipina hingga ke Nusantara. Makanya produk-produk hutan tahun 1700 sampai 1800 itu cukup dikenal. Makanya seperti sarang burung walet, kemudian madu, kemudian sagu. Nah, itu cukup banyak diekspor ke wilayah-wilayah luar, wilayah-wilayah Kalimantan Utara. Itu yang jadi salah satu catatan pada waktu itu Tidung memang cukup berperan aktif dalam hal perdagangan. Iya, jadi sudah dijelaskan bahwa ternyata banyak hal yang menarik pada zaman dulu terkait masyarakat suku Tidung ini. Dan tentu pemirsa RRI Net yang menonton dari wilayah mana saja jadi penasaran. Sebenarnya kalau berbicara tentang suku Tidung, ini aslinya dari daerah mana aja sih di Kalimantan Utara ini dokter? Sampai mereka itu bisa melakukan perdagangan sampai ke luar negeri seperti itu. Kalau kita berbicara Tidung, Bu, lahirnya dari mana, memang banyak faktor-faktor penyebab sih. Pertama bisa dari hal mitologi. Mitologi ini berdasarkan keyakinan orang-orang dahulu bahwa memang ada yang bilang Tidung itu dari telur, ya macam-macam lah. Terus ada juga penelitian yang bilang bahwa Tidung itu asalnya dari Austronesia. Jadi Austronesia ini merupakan lahirnya Tidung itu sendiri karena arus interaksi dari perpindahan penduduk. Mungkin pada waktu itu bisa karena faktor ekonomi dan sebagainya. Terus kemudian yang jadi penyebab kenapa Tidung itu bisa ini lagi karena budayanya itu sendiri, Bu, yang mungkin memang cukup tiap-tiap wilayah itu cukup banyak dikenal. Ya itu sih, Bu. Oke, jadi seperti itu ya. Ada yang mitos yang mengatakan bahwa Tidung itu lahir dari telur, tapi juga ada yang mengatakan bahwa ini merupakan suku serumpun gitu dari Austronesia, seperti itu ya. Ya betul, Pak Dokter ya. Oke, nanti kita akan berbicara juga dengan Itit, kemudian juga ada Ujang di sini terkait tentang kebudayaan suku Tidung lainnya, pendengar. Pastikan Anda untuk selalu menyaksikan RRI Net Obrolan Budaya. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Ada masih di acara obrolan budaya RRI Net dan pendengar serta pemirsa RRI Net, saya masih dengan ketiga narasumber saya di sini. Saya kembali ke Dr. Syahriza Pahlevi yang merupakan penulis buku Sejarah Tidung Kalimantan Utara dan buku Arus Interaksi Tidung Kalimantan Utara Filipina tahun 1500 hingga 1800. Apa yang menjadi harapan dari dokter sendiri terhadap buku ini, dokter? Ya, jadi buku ini saya tulis adalah untuk bisa dipelajari untuk khalayak ramai, Bu. Ya, baik untuk pelajar maupun untuk yang umumnya. Dan kita terutama untuk orang-orang Tidung ya bisa mengetahui lah identitas maupun sejarah, jangan sampai nanti orang luar yang lebih tahu ketimbang orangnya sendiri. Bahwa memang Tidung itu punya sejarah yang cukup luas dan cukup kompleks. Punya peristiwa di berbagai wilayah manapun. Terus yang buku Arus Interaksi Filipina ini tidak hanya berhenti di situ saja. Mungkin dari generasi-generasi yang berikutnya mudah-mudahan bisa ada yang lebih dalam lagi menggali tentang identitas Tidung itu sendiri. Bukan hanya di Filipina, mungkin ada dari luar-luar pulau atau negara lain yang perlu harus digali lebih dalam lagi. Seperti tamu kita yang datang di acara IRAU kali ini, ada dari Malaysia juga, ada dari Brunei. Mungkin nanti ada arus interaksi Tidung Kalimantan Utara dengan Malaysia, kemudian dengan Brunei juga dikembangkan lagi ya dokter ya. Ya betul. Baik.
saya menuju ke Ujang Harrison nih. Nah, tadi kan harapan dari Dokter Syahriza kan tadi ini bisa diajarkan kepada generasi mendatang gitu. Ini gimana selaku tim pengembang suku Tidung di Kabupaten Nunukan? Apakah ini sudah masuk ke pendidikan formal atau informal yang ada di Kabupaten Nunukan ini, Ujang? Iya, kalau untuk berbicara di pengembangan seni dan budaya suku Tidung, yang pertama kita sudah melakukan konsolidasi ke dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara. Sejauh tim pengembang yang sudah kami bentuk di tahun 2019 ketika Irau Adat Tidung Borneo Bersatu pertama kali diadakan dan diresmikan ini, balai adat yang kita tempati sore hari ini itu sudah memberikan kekuatan tersendiri buat kami untuk bagaimana bukan hanya mempertahankan dan melestarikan budaya, tetapi lewat media buku, ya salah satunya penulis yang kita hadirkan hari ini adalah bentuk bagaimana kami berinovasi untuk mendekatkan kepada masyarakat secara umum. Dalam arti ya komunitas untuk suku Tidung itu lebih bisa kelihatan karena generasi saat ini itu sudah hilang atas jati diri mereka sendiri. Jadi kalau untuk di pendidikan non formal maupun di pendidikan formal itu sudah setelah adanya Pesta Irau itu sudah banyak menumbuhkan kesadaran akan cinta budaya suku Tidung itu sendiri. Baik itu masyarakat Tidung kita yang ada di Borneo, terlebih kepada pendatang ya dalam hal ini dari yang hijrah ke Kalimantan. Dan sejauh apa yang sudah kami upayakan, kita sudah melakukan pelestarian, salah satunya ada lewat karya senam Lukiwol. Itu mengangkat tentang kisah si Bentawol. Kemudian kita juga sudah ada kamus Tidung dan itu kita juga sudah meluncurkan dan bahkan itu akan jadikan muatan lokal di sekolah-sekolah. Kemudian ke depan memang dengan harapan adanya Pesta Irau seperti saat ini, karena kita mengumpulkan di 4 serumpun negara yang bermukim Tidung yang apa dijelaskan tadi Pak Dokter, arus balik di antara pertumbuhan zaman itu akan berbeda-beda. Jadi makanya supaya itu tidak hilang, lewat pendidikan lah sebagai sumber yang paling utama untuk kita lebih menguatkan. Apalagi kita di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, jadi akan cinta jati diri pada generasi itu akan muncul. Dia lebih bangga ya lewat bukan hanya dari tarian, bukan hanya dari beberapa adat istiadat yang dilakukan oleh tetua kami, atau lewat makanan khas makanan juga bisa. Kemudian lewat syair, lewat alat tradisional. Dan yang penting adalah olahraga tradisional. Dan itu mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan mengupayakan itu akan keluar peraturan daerah yang melalui Dewan Perwakilan Daerah khususnya di Kabupaten Nunukan. Iya, tentu kita berharap bersama semua kebudayaan dari masyarakat suku Tidung ini bisa eksis ya, tidak hanya nasional tapi internasional juga. Dan tentu harapan kita juga agar muncul lagi nih penulis-penulis buku tentang suku Tidung ya, Ujang ya. Iya, kalau siap. perlu mungkin ada nanti kamus edisi kedua, kamus bahasa Tidung Indonesia Inggris gitu ya. Iya. Kalau untuk di Irau memang kami kemarin dari tim pengembang seharusnya kami akan meluncurkan buku cerita Irau pertama, kedua, jilid kedua, dan ketiga ini sudah bisa diluncurkan. Tapi masih tahapan penulisan dari tim. Tapi mudah-mudahan ketika nanti Pesta Irau keempat dan selanjutnya itu sudah ada rekam jejak dari ketika Pesta Irau ini pertama kali dicetuskan oleh inisiator tetua kami yaitu Bapak Haji Surai SOS MAP selaku
Ketua Aliansi Adat Nusantara yang saat ini juga berjuang bagaimana etnis suku Tidung itu diakui hanya di Indonesia. Baik, kita tunggu ya Ujang ya, biar buku-buku nanti maupun kamus bisa kembali lagi muncul dan launching. Nanti kami datang lagi deh ke sini ke Balai Adat ya untuk melihat launching buku terkait Irau Tidung Borneo Bersatu. Nah, tidak hanya terkait buku saja untuk pelestarian budaya seperti yang dikatakan oleh Ujang Harrison tadi, ada juga kuliner khas Tidung nih yang ternyata juga bisa dilestarikan oleh generasi muda. Di sini pendengar pemirsa RRI Net bisa melihat sudah ada kue-kue tradisional khas suku Tidung. Oke, kita akan ngobrol bersama dengan narasumber berikutnya yaitu Yacil Halika. Oke, Yacil. Ini Yacil buat sendiri kuenya semua ini Yacil? Ya, aku buat sendiri tuh. Buat sendiri. Bisa dikasih tahu Yacil kepada pendengar dan pemirsa RRI Net ini kue apa aja ya Yacil ya? Hah? Ada kue apa ini? Ya, yang ini, yang itu yang merah kue talu biawan. Yang ini? Ya, talu biawan. Talu Ini, biawan. Dia berasal dari beras. Beras itu direndam. Habis direndam, digiling. Setelah digiling, dibeli gula merahnya, dimasak gula merahnya. Setelah itu dicampur sama pisang. Dia pakai pisang. Pakai pisang ini ya? Ibunya dia enggak pakai dia pakai ibu pisang saja. Oke. Tali biawan. Talu biawan. Talu biawan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini ada apa ini Acil? Itu namanya dudul mesikat. Kalau bahasa Tidungnya dudul mesikot. Dudul mesikot. Iya. Oh, kalau orang-orang biasa bilang dodol, kalau di Tidung dudut. Kemudian kalau dudul ini terbuat dari apa? Itu dari beras ketan. Dia berbeda. Kan ada yang dari tepung, ini dari beras ketan disengrai, baru digiling. Dia bercampur sama sambal kelapa. Sambal kelapa? Iya. Sambal itu cabe itu, Acil? Bukan. Dari kelapa. Dia kan bentuk kelapa. Makanya dia beda rasa yang di Samarinda punya. Oh gitu. Inilah khas Tidung. Tidung Nunukan. Ya, Tidung Nunukan. Rasanya beda. Jadi di Samarinda itu ada, tapi rasanya beda, gitu. Komponen bahan-bahannya juga beda ya, Yacil ya. Kemudian yang selanjutnya ini apa nih, Yacil? Ini yang ini gerigit. Gerigit. Iya, namanya orang Tidung kan gerigit. Gerigit namanya, dia bahannya kelapa muda. Kelapa muda. Kemudian pakai tepung juga nih Acil ya? Tepung sama ragi. Dulu kan ada ragi, dia pakai apa namanya dari tapai beras kah? Bikin pengembang. Sekarang kan mayoritasnya banyak sudah ragi dijual yang bebungkus. Ya, berarti dulu pembuatan kuenya nih jauh lebih memakan waktu dan agak susah ya, Iya, Acil ya? susah. Tunggu mengembang. Tunggu mengembang. Dia bukan pakai opon. Dulu kan dia pakai api. Oh, ditungku gitu, Cil? Iya, ditungku. Dia khasnya itu pakai kayu. Pakai kayu. Di bawahnya api, di atas juga api. Begitu. Oh, begitu. Oke. Masih ada lagi. Yang itu, Cil, yang coklat apa itu, Cil? Nah, itu dia bilang apa namanya nih? Yang coklat nih. Sekarang kan lidah sapi. Iya. Jadi itu bahannya dari gula merah, gula putih, kan dimasak. Habis dimasak tuh dicampur sama apa namanya, ibu kue itu, yang kue sudah digoncang. Nah, habis itu tunggu ngembang baru dibakar, cetak baru dibakar. Itu sama juga, itu sama semua ini dulu bahannya dari api juga. Tapi sekarang kan mayoritasnya ada sudah tempat membakar, apalagi ada listrik. Nah, dulu ini semua dari nenek moyang dulu ini pakai kayu semua nih. Api, karena api itu ada di bawah, ada di atas, soalnya takut enggak masak. Nah,
Jadi proses pemasakannya dulu pakai tungku dengan api yang di bawah dan di atas gitu ya Cil ya. Satu lagi nih Cil, yang ini apa namanya Cil? Ini ada 2 lagi ya. Yang ini dulu. Ini emping bilang kan. Nah, sekarang kami bilang apa namanya? Dari sagu rumbio. Ini makanan orang Tidung juga nih. Soalnya untuk sarapan. Untuk sarapan. Sarapan pagi sama kopi. Itu orang dulu punya. Sekarang anak-anak belum merasanya. Orang dulu aja yang merasa ini. Teman minumnya tuh Cil pakai apa Cil teman minumnya? Sama kopi. Sama kopi. Sebagai apa namanya? Pengganti ini kue. Pengganti kue. Apa tadi namanya tuh Cil? Itu sagu rumbio. Sagu rumbio. Rumbio itu apa Cil? Nipa. Bahasa Tidungnya rumbio. Kalau Tidung. Bahasa Indonesianya nipa. Yang berduri-duri itu. Makanya getahnya sudah nih. Dari getah. Dari getahnya. Ini susah dibuat ini. Jadi spesial ya Cil ya hari ini bawa ini ya. Tepuk tangan dong. Ada lagi satu lagi. Ini kayaknya nasi jagung ya Cil. Iya, ini nasi jagung. Ini nasi jagung makanan orang dulu. Inilah sudah kalau dulu berasnya ndak bagus, beras busuk. Kalau satu muk sudah, satu panci sudah dicampur sama jagung. Makanan orang dulu nih ya. Inilah sudah sudah dikasih keluar sekarang. Memang ndak enak, tapi ya sekarang dicari sudah itu. Jadi kalau dulu itu dari beras busuk gitu ya Cil ya. Tapi sekarang sudah tidak. Sudah. Berarti ada proses perubahan ya Cil ya. Sudah perubahan sekarang. Dulu jagung gilingan tidak ada, hanya menumbuk pakai lesung, kayu tangan, mendadak pabrik. Nah inilah, jadi keluar sudah sekarang nih. Acil punya skill memasak semua kue-kue khas Tidung ini dari mana Cil? Dari mana Cil bisa belajar memasak seluruh kue-kue khas suku Tidung ini Cil? Ini waktu dulu tahun 2005 yang ini saya jual nih karena anak saya masih sekolah kan, untuk bekal anak dulu masih murah tahun 2007 nih karena dia harga 200 rupiah satu biji. Jadi sekarang naik sudah harga. Inilah saya punya jualan nih yang ini. Jadi sejak tahun 2005 ya Cil jualan ya Cil ya. Saya mau tanya, Ujang Harrison pernah makan yang mana nih Ujang? Kue-kue tradisional suku Tidung ini Ujang. Kayaknya sudah semua saya coba. Sudah semua. Yang paling favorit yang mana ini? Semua favorit. Karena saya cinta dengan Tidung. Wis, mantap. Semangat dong. Kalau kita siapa lagi? Kalau bukan lagi. Iya. Kalau dokter pernah makan kue yang mana ini dokter? Yang sering dimakan nih dokter waktu kecil atau sudah dewasa? Kalau kue ini hampir semua Bu. Semua juga ya. Cuma yang nasi sama jagung nih baru saya lihat pertama kali. Oh baru pertama kali, berarti nanti dokter harus icip juga ya. Ini khusus dibuat ini untuk acara RRI Net Obrolan Budaya ya. Oke, jadi Acil, jadi ini dijual di mana Acil? Pokoknya warung-warung. Diantar di warung. 2-3 hari habis buat sampai lagi kan saya buat tuh sampai 500 biji. Harga satu biji itu kan 200 rupiah dulu. Sekarang naik lagi 1.000 satu biji. Jadi dijual di wilayah Nunukan aja gitu? Iya, di warung-warung antar di situ. Ada nggak mimpinya Acil agar kuliner ini bisa dijadikan oleh-oleh khas suku Tidung Cil? Ada, tapi susah dana. Dana ini susah, banyak pakai kan apalagi gula merahnya mahal sekarang. Kalau kita untuk bikin banyak bahan dipakai, terutama gula merahnya sama beras, minyak. Kita kan menggoreng minyak kan sekarang naik. Oke, berarti nanti Acil bisa bilang sama Ujang Harrison ya. Banyak yang pesan. Kalau sudah anak itu kan pesan, antarlah di rumah ke rumah, mau pulang, bisa pesan.
Cil, untuk kue-kue ini ada filosofinya nggak atau maknanya? Atau biasa dikeluarkan pada saat acara-acara apa aja gitu, Cil? Karena kadang biasanya kan ada kue yang khusus dikeluarkan pada saat ada orang meninggal begitu, Cil. Kalau kue-kue yang ini, Cil, selain yang tadi untuk sarapan? Yang ini semua ini yang 14 ini memang khusus untuk orang kawin, orang meninggal kan, dipakai semua nih. Soalnya kan untuk apa namanya, yasinan kalau malam kan, yang mengaji, itu dipakai semua ini untuk cara kawinan. Jadi semuanya dipakai untuk acara dipakai kawinan. Semua, hanya yang ini saja karena ini untuk sehari-hari. Kalau ada kan, sama yang itu. Kalau sama yang nasi jagung, Cil, iya, ya. Karena makanan kan satu hari kan 2 kali kita makan sampai malam. Nah makanya yang ini khusus yang nasi. Oke, saya mau tanya juga nih ya sama audiens kita yang hadir ini, udah pernah makan kue khas Tidung nggak nih? Belum, Cil. Berarti harus dikasih satu-satu ini, Cil. Belum ternyata ya. Oke, nanti bisa dicoba ya adik-adik. Nah, nanti ini Ujang Harrison ada nggak kepikiran untuk menjadikan kue ini oleh-oleh yang bakal dibawa ke Malaysia, ke Brunei atau daerah-daerah lainnya nih? Iya, kalau misalnya di pengembangan kita di komunitas memang kita punya program setiap tahun, yaitu terbentur lagi dari dana. Tapi kami mencoba untuk kerjasama dengan teman-teman di UMKM atau dalam hal ini di Sprindakop, kemudian juga memanfaatkan dari dinas terkait. Salah satunya adalah di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, karena di sana ada bidang kebudayaan. Jadi kalau dikatakan khas oleh-oleh, sebenarnya ini sudah sering juga di 4 negara serumpun seperti yang kita lakukan hari ini. Mereka juga kalau dahulu tadi kan sudah diceritakan bahan kalau masyarakat Tidung itu dulu tidak mengenal namanya pabrik, tidak mengenal juga namanya listrik, tidak mengenal juga namanya alat perabotan rumah tangga yang sifatnya masih tradisional, jadi masih pembuatnya manual. Nah, sehingga itu yang menjadi kurang terekspos. Nah, ketika dengan berkembangnya zaman, dengan kemajuan teknologi, sehingga hari ini kita coba. Nah, ini salah satu bentuk wadah untuk kita mempromosikan ke media bahwa ternyata suku Tidung itu punya juga makanan khas. Kalau yang tahan mungkin ya ini talu biawan. Talu biawan itu boleh sampai 1 bulan. Yang penting dia tidak lembab dalam arti basah. Kalau dia sudah terkontaminasi, nah dia harus memang kemasannya juga harus kita bisa perhitungkan. Kemudian dodol itu juga bisa awet. Mungkin boleh sampai 1 bulan. Kalau sejauh ini yang saya sudah upayakan dengan teman-teman di tim, kemudian kita sampaikan ke UMKM dan sempat kita lakukan dengan Aliansi Nusantara dulu di alun-alun, dan beliau juga yang ikut pada saat itu. Kita ada pergelaran supaya masyarakat tahu bahwa bukan hanya dari etnis suku yang ada di Nusantara, tetapi ternyata suku lokal itu juga punya potensi. Mungkin sama kayak talu biawan, kalau mungkin di Bugis itu namanya mungkin bahasa Asa kan orang Bugis ya. Saya orang campuran ini. Orang Ujang. campuran. Tapi ya memang kalau pada saat acara pernikahan, kue ini kalau di suku Bugis sering keluar gitu, Ujang. Ya, memang jadi ada sebenarnya hampir sama saja. Cuma tapi cita rasa berbeda loh. Karena tadi yang disampaikan kalau biasanya Bugis itu yang tidak ada pisangnya. Ibu dari pembuatan talu biawan itu adalah dari pisang. Saya jadi ingat juga ini Ujang, ada satu lagi nih ngomongin tentang pisang, ada tetapis juga ya, Cil ya. Tetapis itu dari pisang juga ya. Dari pisang, tapi dia tidak pakai minyak. Oke, nggak pakai minyak ya, dari pisang juga. Oke, itu dia. Ibu Acil Halisa, ini kan untuk kuliner khas suku Tidung ini tentunya butuh
cara untuk memasaknya agar bisa tahan lama seperti yang Ujang Harrison tadi sampaikan, biar nanti kalau masyarakat membawa keluar daerah itu bisa tahan lama. Itu ada teknik tersendiri nggak sih bikin kue agar bisa tahan lama? Makanya dimasak di gulahnya itu supaya mendidih dulu gula merahnya. Habis mendidih berapa 1 jam lah direbus gulanya, nggak ada air, gula merah semua. Nah setelah itu baru dicampur sama apa namanya pisang tadi. Nah, dikasih masuk di situ. Setelah dikasih masuk pisang, baru dikasih masuk tepung tadi, diaduk-aduk sehingga dia tercampur rata kan. Nah, setelah itu campur rata, nah, dikasih dingin lah sudah. Nggak bisa kita langsung menggoreng, harus bermalam. Nah, soalnya ndak dia. Kalau bermalam bagus kembangnya. Oke, jadi begitu tekniknya ya Cel ya. Iya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda masih dalam acara obrolan budaya dan kita akan break sejenak. Kita akan saksikan tarian Iluk Nasi Bulu dari Sanggar Seni Bebilintaka. Jadi nasi bulu ini atau nasi bambu, biasa disebut juga dengan lemang, adalah makanan khas Nusantara yang kerap dijumpai di Sumatera, Sulawesi dan pesisir Kalimantan. Tarian ini menceritakan tentang kebersamaan masyarakat atau para warga yang bergotong royong membuat lemang atau nasi bulu dari beras ketan yang dimasukkan ke dalam bulu atau bambu dan dibakar. Adapun gerak yang dipakai dalam tarian ini menggunakan gerak dasar tari pesisir seperti jepen, gelombang, dan bunga dengan penata tari Muhammad Aimin dan penata busana Bebilintaka Collection.
Pendengar dan pemirsa RRI.net, Anda masih bersama kami di segmen obrolan budaya. Dan selanjutnya saya masih akan menemani Anda dengan topik edukasi pendidikan dan budaya Taka Ulun Pagun di Bumi Borneo. Untuk Dr. Syahriza Pahlevi yang merupakan seorang dokter sekaligus penulis buku, apa yang menjadi impian dokter untuk kebudayaan suku Tidung yang ada di Kabupaten Nunukan? Sebenarnya impian saya yang pertama adalah saya berharap untuk yang generasi selanjutnya lebih tahu sebenarnya identitas suku Tidung itu sendiri. Melalui pesta Irau ini, saya harapkan juga generasi-generasi penerus yang sekarang lagi belajar, adik-adik baik SD, SMP, SMA, kiranya melalui budaya ini tahu tentang identitas kita, tidak hanya menari saja tapi tahu kenapa sih bisa ada Tidung seperti itu, kemudian bagaimana sih sampai ada Tidung itu bisa ada di wilayah luar-luar. Nah, seperti itu, Bu. Oke, kemudian untuk Acil Halika ini seperti apa harapan Acil ke depannya? Iya, boleh terkait kuliner, boleh Cil. Harapan saya untuk supaya bisa melestarikan lagi kuliner ini sampai ke anak cucu untuk mengembangkan usaha ini. Itu saja harapan saya. Biar anak cucu nanti bisa bikin kue ya Cil ya, kue khas Tidung ya Cil. Iya, enggak bisa ditinggalkan karena ini tradisional sudah suku Tidung. Oke, dan yang terakhir Ujang Harrison seperti apa nih Ujang Harrison? Iya, kalau impian banyak sih mimpinya. Mimpinya Tidung itu tidak hanya tinggal nama, tetapi harus butuh karya nyata. Ya salah satunya karya nyata Pak Dokter ini ya harus kita ekspos. Kemudian impian selanjutnya saya kepingin punya sekolah Tidung. Dan sehingga hari ini kami membuat sekolah itu ya walaupun sempat di awal Irau Tidung Borneo pertama, kedua itu kami gaungkan, tapi ya terbentur dengan sumber daya manusia yang mengajarnya. Kemudian yaitu tadi masih ada beberapa kosakata atau kamus yang penulis yang kami kumpulkan, terkendalanya ada intonasi konotasi yang berbeda karena Tidung itu ternyata juga punya sub bagian anakan. Jadi ada Tidung Tenggara, ada Tidung Sembakung, kemudian ada Tidung Bulungon, ada Tidung Malinau. Nah itu, tapi yang lebih banyak dan masyarakat secara umum luas itu lebih banyak di Tidung Tenggaranya. Nah itu yang menjadi harapan. Jadi melalui sekolah Tidung, sekolah budaya, di situ adalah sebagai wadah di mana regenerasi ini bisa punya harapan. Jadi bukan hanya menari saja seperti katanya Pak Dokter, tetapi ada rekam jejak ukur yang harus diwariskan. Termasuk ya Kadamo Halika. Nah ini kalau saya bilang kakak Halika ini cukup piawai. Jadi punya ilmu, sayang kalau tidak diwariskan. Jadi kami melalui pengembangan ke depan akan ada melakukan pelatihan-pelatihan terkait pembuatan kuliner, makanan berat, kemudian ya termasuk kerajinan tangan. Salah satunya ya batik Tidung yang akan coba kita gaungkan ke depan. Semoga semuanya bisa terrealisasi harapan dan impian dari ketiga narasumber kita. Dan nanti di akhir perjumpaan kita kali ini, pendengar dan pemirsa RRI.net, kami juga akan hadirkan tarian dari Sanggar Tari Taka Art dengan judul tari Gumbak Sentukan. Gumbak Sentukan dalam bahasa Tidung artinya bermain, dan sentukan adalah permainan tradisional anak-anak yang terbuat dari bambu. Tarian ini menceritakan tentang anak-anak yang senang bertemu dan berkumpul bersama teman lainnya
Namun seiring berjalannya waktu, mereka pun bermain bersama, tetapi tak lupa juga untuk menjaga dan mensyukuri alam sekitar mereka. Dengan bermodalkan pohon bambu, dibuatlah permainan tradisional yang disebut dengan sentukan. Pemirsa, permainan ini dimainkan dengan cara saling menembak dan mencari perlindungan. Permainan ini juga mengajarkan kita tentang arti kuat, berani, gotong royong, perjuangan, serta saling melindungi satu dengan yang lainnya. Permainan tradisional sentukan ini masih dimainkan oleh anak-anak di Kalimantan Utara hingga saat ini. Koreografer ada Roni Anggara, penata musik Idris, penata rias dan kostum Taka Art, dan pembina Roswati SPD. Dan saya tutup obrolan budaya kali ini dengan sebuah pantun. Bunga melati indah memikat, menghiasi taman dan jembatan. Terima kasih semua yang penuh semangat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tidung, bais, bais, bais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.